Halo, shalom semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu, Sekolah Minggu GKJ Bandung. Semuanya sudah siap? Sudah pada mandi belum ya? Alkitabnya udah disiapin belum ya? Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama beribadah lagi meskipun kita sekarang belum bisa bertemu di dalam kondisi ibadah secara langsung. Tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita sama Tuhan. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkati juga Bapa setiap kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga urapi dan mampukan kami untuk kami mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Semuanya, karena kita tahu Tuhan begitu sayang sama kita, begitu mengasihi kita, sekarang saya mau ajak kita semua memujikan kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita pujikan kasih Yesus. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Ada yang sakit? Ada yang nggak enak badan? Atau semuanya sehat? Semuanya bahagia? Nah, kalau gitu sekarang kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita hal yang sangat baik. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan baca kitab suci dan juga doa tiap hari. Semuanya hafal kan? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Baca kitab
Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik semua? Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi sukacita, masih bisa makan dan juga minum. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik ada yang ingat nggak? Apa yang diajarkan di firman sekolah minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar apa? Ayo. Nah, minggu kemarin Mbak Naomi mengajarkan tentang Yesus yang mengampuni seorang perempuan berdosa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang kisah Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus ngapain ya di kisah yang akan kita dengarkan bersama hari ini? Yuk, sebelumnya kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, hari ini kakak mau bahas tentang satu tema yang kakak yakin adik-adik semua pasti pernah merasakan, pasti pernah punya. Apa ayo? Adik-adik, siapa dari antara adik-adik yang punya sahabat? Nah, adik-adik di rumah pasti pada bilang, aku punya sahabat. Ada yang punya 1, ada yang punya 2, punya 3, punya 5, punya 10. Wah, pasti banyak ya sahabatnya adik-adik semua. Nah, rasanya gimana sih, Dek? Punya sahabat itu pasti seneng ya. Adik-adik biasanya ngapain sama sahabat-sahabat? Ada yang suka main bareng, ada yang suka belajar bareng, ada yang suka cerita-cerita bareng sama sahabatnya. Nah, pasti banyak ya hal-hal menyenangkan yang biasa kita lakukan sama sahabat-sahabat kita. Nah, walaupun sekarang kita mungkin ada dari antara adik-adik yang udah lama banget nggak ketemu secara langsung sama sahabat-sahabatnya. Tapi hari ini kakak coba deh mau ngajak adik-adik inget-inget siapa aja sih nama sahabat adik-adik di sekolah atau di gereja atau tetangga atau sahabat-sahabat yang lain. Coba adik-adik inget namanya siapa. Nah, setelah adik-adik inget siapa aja nama sahabat adik-adik, hal-hal apa aja yang sering adik-adik lakuin bersama dengan sahabat, sekarang kakak mau ngajak adik-adik bayangin. Gimana kalau sahabat adik-adik itu pergi? Misalnya waktu adik-adik atau sahabat adik-adik harus pindah rumah, pindah sekolah, atau mungkin ketika sahabat adik-adik itu pergi untuk selama-lamanya. Jadi adik-adik udah gak akan ketemu lagi sama sahabat adik-adik. Pasti sedih banget ya rasanya. Nah, kayak gitu juga sama yang dialami oleh Yesus dalam kisah yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Yesus juga punya seorang sahabat sama seperti kita. Namanya Lazarus. Nah, Lazarus ini sudah meninggal, pergi untuk selama-lamanya. Nah, gimana perasaannya Tuhan Yesus ya? Yuk, kita mau lihat sama-sama dalam film. Yuk. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh, Tuhan Yesus mendengar kabar itu.
Dan 2 hari kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama 4 hari. Maria menangis menemui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menangis juga. Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu mereka mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa. Lalu dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar kubur. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan berjalan. Maria dan Marta sangat bersukacita dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau mau tahu ceritanya dengan lebih jelas dan lebih lengkap, adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah dari Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat ke-44. Nah, di dalam kisah Yohanes 11 ini diceritakan bahwa Yesus dalam pelayanannya di dunia ternyata juga punya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ini mereka suka melakukan firman Tuhan, mereka juga suka sekali untuk bercakap-cakap dan mendapatkan penguatan dari Yesus. Sahabat yang kita pelajari dari Yohanes pasal 11 ini ada 3, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, salah satu dari ketiga sahabat ini sedang jatuh sakit. Waktu itu Yesus sedang ada di Betania, tidak bisa langsung menyusul ke tempat Lazarus sakit. Sampai dengan ketika 2 hari kemudian Yesus dan murid-muridnya menyusul ke tempat Lazarus, Lazarus sudah meninggal dunia. Wah, pasti sangat sedih perasaan Yesus. Tetapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada 2 sahabatnya yang lain, yaitu Maria dan juga Marta, supaya mereka belajar untuk percaya. Mereka diajak untuk percaya bahwa Yesus sanggup untuk melakukan hal apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun Lazarus sudah mati selama 4 hari. Nah, lalu kemudian Yesus membangkitkan Lazarus. Sahabatnya dibangkitkan lagi. Wah, itu pasti sebuah kejadian yang sangat menyenangkan hati Maria dan juga Marta. Sahabatnya dipulihkan, sahabatnya dihidupkan kembali. Dan tentu Lazarus juga merasa sangat senang karena ternyata sahabatnya yang meskipun pada saat itu sedang sangat jauh, tapi ternyata sangat peduli pada hidupnya. Bahkan ketika Lazarus sudah meninggal dunia, maka Yesus pun kembali membangkitkan Lazarus dan mereka tetap menjadi sahabat karena Maria, Marta, dan juga Lazarus mereka adalah 3 orang yang baik. Mereka suka melakukan firman Tuhan. Dan ketika Yesus ada berpelayanan, mereka pun juga sering sekali membantu Tuhan Yesus. Adik-adik, sebagai sahabat, adik-adik pernah nggak merasa kesel atau merasa sedih dengan perlakuan dari sahabat adik-adik? Pasti pernah ya. Waktu misalnya adik-adik pengen cerita, tapi ternyata teman adik-adik lagi sibuk. Atau misalnya adik-adik lagi pengen main, tapi ternyata sahabat adik-adik punya tugas lain untuk dikerjakan. Nah, pasti
adik-adik merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah. Ternyata sahabat-sahabat Tuhan Yesus pun juga pernah berada di posisi itu. Ketika Yesus tidak kunjung datang ke tempat Lazarus yang sedang sakit, yang sebenarnya harusnya Lazarus bisa disembuhkan oleh Yesus. Tapi karena Yesus tidak kunjung datang, Lazarus sampai sudah meninggal dunia selama 4 hari. Pasti Maria dan juga Marta merasa sangat sedih. Mungkin Maria dan Marta juga kesal. Mengapa? Yesus kan sahabat Lazarus. Mengapa Yesus tidak kunjung datang untuk menolong sahabatnya? Sampai sahabatnya sudah meninggal dunia sekarang. Mungkin Maria dan Marta pernah berpikir seperti itu. Tetapi Yesus mengajarkan supaya Maria, Marta, dan seluruh muridnya itu belajar untuk percaya. Sebagai sahabat, kita harus saling percaya. Gak boleh namanya saling curiga. Harus saling menghibur, harus saling mendukung, harus saling menguatkan. Itu baru sahabat yang baik, seperti Yesus dan juga Lazarus, Maria, dan juga Marta. Nah, adik-adik, kita semua juga punya sahabat. Sahabat yang begitu baik. Sahabat yang selalu ada buat kita. Siapa ya sahabat kita itu? Pasti dong, namanya Yesus. Kita mau nyanyi dulu yuk sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Ada satu sobatku. Adik-adik, kita kan udah belajar bahwa antara Yesus dengan Maria, Marta, dan juga Lazarus, mereka adalah sahabat yang karib, mereka sahabat yang akrab banget. Nah, adik-adik, kita mau coba tadi inget-inget nama sahabat adik-adik siapa aja ya? Nah, setelah adik-adik ingat, coba adik-adik bikin satu aja janji. Apa yang adik-adik mau lakukan supaya bisa menjadi sahabat yang baik? Sahabat yang selalu ada waktu temannya sedih, waktu temannya lagi marah, waktu temannya lagi susah, lagi sendirian. Kita harus bisa menjadi sahabat yang selalu ada untuk mereka. Seperti Yesus yang selalu ada buat kita. Coba adik-adik, kita buat satu janji ya. Kita mau menjadi sahabat yang seperti apa sih? Misalnya, Kak, aku mau jadi sahabat yang tidak membeda-bedakan. Mau sahabatku itu putih atau hitam, tinggi atau pendek, sukunya apa, agamanya apa. Aku gak mau beda-bedain orang. Nah, itu contoh menjadi sahabat yang baik seperti Yesus dengan Lazarus. Ada lagi gak? Kak, aku mau kasih waktuku untuk video call sahabat-sahabat yang aku sudah lama gak hubungin di masa pandemi ini. Sip, itu keren banget. Kita harus tetap bisa jadi sahabat yang baik, bahkan walaupun kita
tidak bisa bertemu pada masa-masa seperti ini. Yuk adik-adik, kita belajar jadi sahabat yang baik. Kita belajar jadi sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. Dalam setiap waktu kita menjadi seperti Yesus yang mengasihi dan juga peduli pada sahabat-sahabatnya. Yuk kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau berikan bagi kami. Engkau mengajarkan kami melalui hidup dan pelayanan-Mu yang bersahabat bersama dengan Maria, Marta, dan juga Lazarus. Dan berkatilah ya Tuhan, agar kami bisa menjadi sahabat-sahabat yang baik. Sebagaimana Engkau selalu menjadi sahabat yang baik bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, baik itu suka maupun duka, sehat maupun sakit, baik atau tidak baik keadaan kami, Engkau selalu ada. Karena itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk bisa jadi sahabat yang baik untuk sahabat-sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Neva untuk pujiannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Neva. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman yang disampaikan oleh Mbak Devi tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dari cerita itu kita belajar bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjadi sahabat kita dan penolong kita. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, Mbak Kris dan juga guru-guru sekolah minggu ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gracia. Gracia dari kelas Samuel berulang tahun kemarin, tanggal 16 Februari. Semoga Gracia selalu diberikan kesehatan dan diberkati Tuhan selalu. Mari kita berdoa adik-adik sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau izinkan kami untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini.
Kiranya firman yang kami terima hari ini tentang bagaimana Engkau membangkitkan Lazarus menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Engkau akan selalu menjadi sahabat kami, baik dalam suka maupun duka. Kiranya kami juga selalu ingat bahwa Tuhan akan terus menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau selalu juga berikan kekuatan dan juga semangat pada kami untuk melalui hari-hari ini, khususnya saat kami menjalani sekolah kami yang berjauhan dari teman-teman kami dan juga guru-guru kami karena adanya pandemi ini. Berikan kami semangat selalu untuk melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita telah mengakhiri sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengingat mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita. Sampai ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu yang akan datang. Sampai jumpa.